masih dikasih sayangi oleh Allah yang Maha Suci itu sendiri saat bayi. Meskipun kelihatannya yang mengurus kita saat bayi itu kedua orang tua kita, namun sejatinya, namun hakikatnya, bila kedua orang tua kita tidak hidup, bila kedua orang tua kita tidak dihidupi oleh uripe Allah, oleh hayatullah, apakah mungkin orang tua bisa merawat diri bayi kita? Jadi itulah tanda bukti bahwa hayatullah, bahwa hanya Allah lah yang bisa mencukupi, yang bisa menyediakan, yang bisa membimbing, memelihara, menjaga diri manusia kita, yang bisa menyayangi diri manusia kita, bukan orang tua kita sejatinya. Jadi kata-kata orang tua, sesebutan orang tua dan sesebutan alam semesta ini, semua itu hanyalah sesebutan hidup. Bila tak ada hidup, bila tak ada uripe Allah, maka semua takkan pernah ada sesebutan itu. Ini bahasan batiniah. Kalau bahasan dohiriyah atau syariat beda lagi. Yang kita kaji ini babakan batiniahnya. Agar apa? Agar kita mengenal Allah, agar kita bisa masuk Islam di sisi Allah, dan agar kita bisa ibadah sholat dengan khusyuk kepada Allah. Tanpa kita mengenal asal usul diri kita, maka kita tidak akan bisa mengenal Allah. Maka dari itu sejatinya yang membimbing, yang mengasuh diri kita, cikal bakal badan ini hanyalah penciptanya sendiri. Ini babakan la ilaha illallah. Ini babakan la mawjudan illallah. Dan ini babakan la haula wala quwata illa billah. Inilah kenyataannya, bahwa tiada satupun yang bisa berlaku di alam semesta ini kecuali Allah. Inilah buktinya, inilah kenyataannya. Jadi Allah itu lebih nyata daripada makhluknya. Tapi selama ini kita kebalik iman kita, bahwa kita menyatakan di dalam hati kita, kitalah yang lebih nyata, kitalah yang lebih wujud, kitalah yang lebih hidup, dan kitalah yang lebih berkuasa atas diri kita sendiri tanpa Allah. Seolah-olah kitalah sebagai Tuhannya. Nah, mari coba kita buktikan. Ayo kita buktikan kembali ke alam asal kejadian kita. Seumpama hidup ini adalah hidup diri manusia kita, masihkah kita ingat hidup yang ada di tanah dulu? Masihkah kita ingat hidup yang ada di tumbuh-tumbuhan dulu? Masihkah kita ingat hidup yang ada di dalam buah-buahan, sayuran dan padi dulu? Masihkah kita ingat hidup yang ada pada kedua orang tua kita dulu? Masihkah kita ingat kepada hidup yang ada di dalam sperma dan sel telur dulu? Masihkah kita ingat kepada hidup yang ada di gumpalan darah dulu? Apakah kita masih ingat kepada hidup yang ada pada gumpalan daging dulu? Apakah kita masih ingat kepada hidup yang ada pada janin kita dahulu? Dan apakah kita masih ingat kepada hidup yang ada pada saat ketika kita masih bayi? Apakah kita masih ingat perjalanan-perjalanan itu? Logikanya begini,
Bila memang hidup ini adalah hidup diri manusia kita, maka selamanya kita tak akan pernah lupa semua kejadian-kejadian yang pernah kita alami saat dari tanah hingga saat ini. Kita tak akan pernah lupa bila hidup ini adalah hidup manusia kita. Tapi nyatanya selama ini kita lupa, kita tidak ingat sama sekali. Karena apa? Karena itulah kenyataannya bahwa hidup ini bukan hidupnya manusia. Mana mungkin manusia bisa ingat kepada hal yang bukan miliknya. Jadi yang ingat itu semua hanyalah penciptanya. Berhubung di dalam hati kita selama ini kitalah yang mengaku-ngaku hidup, maka selamanya tak akan menyadari, tak akan paham kepada perjalanan-perjalanan kita sendiri. Selamanya kita tak akan bisa bermakrifat kepada asal-usul kejadian kita sendiri, yakni berasal dari hal yang tak dapat disebut. Selama ini kan kita tidak pernah bisa menyebut diri kita sebagai manusia sebelum akil baligh tiba. Maka dari itu, itulah bukti bahwa hidup ini uripe Allah, bahwa hidup ini hayatullah, bukan hayatnya manusia, bukan uripe manusia. Manusia hanya dihayatkan, manusia hanya dihidupi, manusia hanya diuripi oleh Allah saja, bukan urip manusianya. Jika hidup ini hidup manusianya, maka buktinya manusia akan ingat perjalanan-perjalanan semua itu. Jangankan saat jadi tanah, tumbuhan dan buah-buahan, ketika bayi pun selama ini kita tidak ingat, kita tidak tahu. Itulah tanda bukti yang nyata bahwa hidup ini Allah. Jangan dikuasa-kuasai lagi bahwa hidup ini hidup manusia kita. Memang awalnya sulit kita menerima ini. Dilatih dengan berbagai macam latihan-latihan untuk mengungkap permata ini. Dilatih dengan kezuhudan, dilatih dengan khalwat, dilatih dengan keheningan-keheningan, dan itu pun butuh puluhan tahun. Kita sampai apa tidak? Kita kedahuluan ajal apa tidak di dalam kehidupan ini? Jika kita kedahuluan ajal, ya akhirnya kita akan su'ul khotimah. Akan tetapi bila kita mencuri start sebelum kita berjumpa dengan syakaratul maut, yakni mati sebelum mati, maka husnul khotimalah jiwa kita. Maka beruntunglah bagi jiwa-jiwa yang bertakwa kepada Allah sebelum ajal tiba. Itulah bukti bahwa hidup ini bukan hidup manusia kita. Yang kedua, yakni badan. Sesungguhnya badan-badan yang telah kita akui selama ini bukan badan kita. Inilah bukti bahwa Allah membuktikan bahwa Allah itu nyata, bahwa Allah itu wujud. Di manakah kenyataan Allah? Badan-badan inilah kenyataan Allah. Muhammad Rasulullah inilah kenyataan Allah. Muhammad Rasulullah inilah tajallinya Allah, bukti nyatanya Allah dengan segala apa-apa yang diciptakan.
Jadi mari buktikan bahwa sebenarnya badan ini bukan badan kita. Seumpama badan ini badan kita, mestinya juga kita ingat waktu saat ada di tanah, waktu saat ada di tumbuhan, waktu saat ada di buah-buahan, sayuran dan padi, waktu saat menjadi sperma dan sel telur, waktu saat menjadi gumpalan darah, waktu saat menjadi gumpalan daging, waktu saat menjadi janin, dan waktu saat menjadi bayi. Tentunya kita merasakan perjalanan-perjalanan itu semua. Bila memang badan ini badan milik kita, tapi anehnya kita ngaku-ngaku bahwa hidup ini hidup kita, bahwa badan ini adalah badan kita, tapi anehnya kita tidak tahu asal usul hidup dan badan itu sendiri. Seolah-olah kita terhenti, kita berstart, kita dimulai pemahaman kehidupan kita di saat akil balik saja, di saat kita mulai memahami, di saat kita mulai merampasi, di saat kita mulai makan buah huldi, pengakuan-pengakuan bahwa hidup ini hidup manusiaku, bahwa badan ini badan manusiaku. Ketika akil balik tiba, seolah-olah awal perjalanan kehidupan manusia kita berawal dari akil balik tiba. Kita tidak menyadari, kita tidak tahu sebelum akil balik tiba, karena selama ini kita tak mau tahu itu. Karena hawa nafsu iblis dan setan selama ini menutup kesadaran kita, membungkam kesadaran kita agar kita tidak tahu asal usul kejadian kita, asal usul penciptaan kita, agar kita tidak mengenal Allah. Itu maksudnya iblis dan setan selalu menyesatkan anak cucu Bani Adam. Karena di dalam hati kita selama ini setan dan iblis menjadi rajanya, maka tidak akan rela dan ridho bila kita tahu siapa hakikat diri kita sendiri. Iblis dan setan tidak akan rela dan ridho bila kita bermakrifat kepada siapa hakikat diri sejati kita sendiri, yang mana sebenarnya hakikat diri sejati manusia kita ini adalah Adam, tidak ada. Maka dari itu iblis dan setan menyesatkan hati-hati kita semua agar tidak tahu bahwa diri kita ini sebenarnya Adam, sebenarnya tidak ada. Buktinya selama ini iblis dan setan tidak mau bersujud kepada Adam, karena iblis dan setan tidak rela dan tidak ridho bila dirinya dikatakan tidak ada. Jadi iblis dan setan selama ini ngaku-ngaku bahwa dirinya lah yang ada, dirinya lah yang wujud, dirinya lah yang hidup. Jadi memang selamanya iblis dan setan yang selalu menyesatkan hati kita manusia tidak rela dan tidak ridho bila Allah itu wujud, bila Allah itu hidup, bila Allah itu kuasa, bila Allah itu punya kehendak. Tak ada daya upaya dan kehendak apapun tanpa Allah. Maka iblis dan setan selalu membisiki di dalam hati kita, Allah itu goib bro, yang nyata, yang wujud, yang hidup, yang kuasa itu hanya kamu. Kamulah yang wujud. Allah itu goib. Tak ada Allah itu. Yang ada di dalam hatimu hanyalah dirimu sendiri.
Maka sembahlah aku, kata iblis. Sembahlah aku, kata setan. Boleh kamu beribadah, boleh kamu sholat, boleh kamu berzakat, boleh kamu berpuasa, boleh kamu syahadat, boleh kamu berhaji. Tapi jangan lupa di dalam kesemua syariat-syariatmu itu, di dalamnya selalu menyembah aku, kata setan dan iblis. Apa maksudnya? Yakni merasa diri manusianya lah yang berkuasa daripada Allah pencipta diri manusianya. Inilah bukti-bukti nyata bahwa setan yang terkutuk itu tidak mau bersujud kepada Adam. Tidak mau bila dikatakan bahwa diri manusia ini tidak ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan kita semua akan menyadari itu semua. Inilah jalan yang seperti inilah yang akan membuat ibadah-ibadah kita lurus kepada Allah, yang akan membuat ibadah-ibadah kita bisa khusyuk kepada Allah. Apa kuncinya? Adamkanlah dirimu, sujudkanlah hawa nafsumu kepada nenek moyangmu, yakni Bani Adam. Jadi makrifatnya manusia itu adalah kepada ketiadaan diri manusianya. Ketika manusianya sudah mencapai makrifatnya, mencapai keadaman diri manusianya di hatinya, maka nyatalah Allah sebagai pencipta diri manusianya yang selalu menguasai di dalam seluruh aktivitas-aktivitas hamba-hamba yang dikasihinya. Hanya hamba Allah yang dikasihinya saja yang menyadari bahwa dirinya adalah hanyalah hamba Allah, bukan Tuhan tapi hamba, bukan Khalik tapi makhluk. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua selalu disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berakhirlah pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh saudara kita yang dari Jambi. Itulah jawaban-jawaban pertanyaan-pertanyaan Anda. Semoga pertanyaan dan jawaban ini bermanfaat terutama untuk diri saya sendiri dan untuk kita semua, para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam dan yang ada di luar di luar negeri. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.